Assalamualaikum. Hai semua. Setelah nonton video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih ya. Oke, kita mulai masak. Bahan yang diperlukan ini untuk mengungkep daging ada bawang putih 15 siung, kemudian ada jeruk nipis 1 buah, pilih yang agak besar dan banyak airnya. Kemudian ada jahe 3 jempol, garam 1 sendok teh. Untuk dagingnya, aku pakai daging sapi 1 kg. Ini kelihatan ya, dagingnya banyak lemaknya. Tapi kalau mau pakai daging yang nggak berlemak, itu boleh aja. Jadi tergantung selera. Nah, bawang putih dan jahe sudah aku blender dengan sedikit air. Kemudian kita campurkan dengan daging sapi, lalu perasan jeruk nipis. Nah, yang terpenting, biji jeruk nipisnya itu jangan sampai masuk ke dalam ungkepan daging. Kenapa? Karena kalau sampai bijinya masuk, nanti daging ungkepannya dagingnya itu jadi pahit. Nah, kemudian kalau misalnya jeruk nipisnya ini airnya sedikit, kita boleh tambahin jadi misalnya pakai 2 buah jeruk nipis. Jadi tergantung kandungan airnya, dikira-kira aja. Kemudian aku di sini ngungkep dagingnya pakai rice cooker, tapi kalau mau pakai panci direbus di atas kompor itu boleh aja. Nah, jadi fungsi air jeruk nipisnya ini supaya dagingnya lebih cepat empuk dan juga lebih endes. Kemudian masukkan garam. Lalu tambahkan air sampai dagingnya terendam. Lalu aduk rata. Kalau misalnya airnya sudah mengering, padahal dagingnya belum empuk, nanti kita bisa tambahkan airnya lagi. Lalu dimasak lagi, diungkep lagi. Nah, selesai. Oke. Lalu kita masak. Aku pakai rice cooker. Kemudian untuk sambalnya ini sesuai selera. Aku pakai cabai merah keriting, cabai rawit, dan bawang merah. Bawang merahnya aku banyakin. Aku nggak pakai bawang putih karena ungkepan dagingnya udah banyak bawang putih. Kemudian aku pakai tomat. Jadi terserah ya, kalau mau pedas bisa banyakin cabai rawit, atau nggak mau pakai tomat atau cabai atau bawang merahnya dikurangin, itu boleh. Kemudian sambalnya aku ulek biar lebih endes. Tapi kalau mau di blender juga boleh. Nah, kemudian cabai merahnya aku buat itu ada yang kelihatan masih kayak utuh gitu biar lebih cantik. Jadi kayak dendeng di rumah makan Padang gitu. Nah, selesai. Kemudian aku lihat dagingnya, ternyata airnya sudah mulai menyusut dan sudah kering. Jadi itu kelihatan itu bumbunya. Nah, bumbunya jangan dibuang ya, dan jangan dicampur dan jangan digoreng juga. Nanti bumbunya dipisahin. Kemudian dagingnya ini ditokok. Jadi dia dendeng batoko, tapi versi yang basah. Nah, sudah ditokok. Kemudian dagingnya digoreng. Oh iya, jadi kalau misalnya nggak mau langsung dimasak, setelah dagingnya diungkep, ini boleh disimpan di kulkas ya.
Jadi setelah diungkep, dia disimpan di kulkas. Kapan mau dimasak, keluarin dari kulkas, di toko digoreng. Atau kalau mau dimasak separuh atau sedikit itu boleh. Jadi bisa buat stok. Jadi dagingnya bisa buat stok ya. Tapi aku di sini masak semua. Selesai digoreng. Nah, masih agak basah dia. Kemudian bumbu ungkepan daging itu kita campurkan dengan sambal yang udah diulek. Jadi bumbunya jangan dibuang, melainkan kita campur di sambalnya, di cabenya. Tuh kelihatan, jadi ada kaldu-kaldu dari dagingnya. Kemudian kita tumis. Jangan lupa tambahin garam ya. Di video ini nggak kelihatan aku nambahin garam, tapi pasti bakalan kurang asin kalau nggak ditambahin garam, karena di ungkepan daging garamnya cuma 1 sendok teh. Jadi dirasa-rasa aja sesuai selera garamnya, mau asin atau mau gimana ya. Nah, sudah hampir mateng sambalnya. Nah, lalu kita campurkan dagingnya, diaduk rata, diaduk jadi deh dendeng balado ala Mintuwo. Resep rahasia mertua paling maknyus. Ini lebih enak dari dendeng balado di rumah makan atau restoran Padang. Pokoknya dijamin enak, wajib dicoba. Oke, sudah selesai dendeng balado ala Mintuwo. Yummy. Tonton terus ya video aku. Kalau kamu beruntung, kamu bisa dapetin spatula gratis.